Jadi kalau Mikana berbicara bahwa Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus, berarti Mikana itu adalah bidat, ya. Itu adalah bidat yang biasa disebut sebagai Sabellianism atau juga biasa disebut Oneness Pentecostalism yang menganggap bahwa Bapa itu Yesus, Yesus itu adalah Bapa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini ya, kita akan menampilkan satu video yang luar biasa, teman-teman. Luar biasa sekali. Terjadi lagi gontok-gontokan. Terjadi lagi bidat membidatkan di antara sesama Polycarpus ini ya. Jadi di sini pendeta doktor teologi, belum jadi dokter, sorry ya, calon dokter ya, yaitu pendeta Muri Waliyanto Matalu dengan tegas mengatakan bahwa Mikana itu adalah bidat. Dan sebenarnya ini bukan hal baru ya. Kita sudah sangat sering mendengarkan pernyataan-pernyataan dari pendeta-pendeta, dari Polycarpus yang mengatakan bahwa Mikana ini adalah penyesat. Mikana adalah guru penyesat. Dia adalah pengajar bidat. Cuman yang kita agak bingung ya, saya dan beberapa teman-teman ya, terutama teman-teman muslim, itu agak bingungnya gini. Kalau memang Mikana itu bidat, Mikana itu mengajarkan pengajaran sesat, kenapa tidak diproses? Kenapa tidak dihentikan? Kalau memang dia melakukan pengajaran sesat, dan bertentangan dengan agama kalian. Artinya, yang dilakukan oleh Mikana, ini jelas-jelas penghujatan, penistaan kepada agama kalian. Kenapa nggak dibereskan? Kan seperti itu. Coba lihat kalau di Islam. Ada orang yang melakukan pengajaran sesat, membuat pengajaran sendiri, mengajarkan ajaran-ajaran yang nggak benar. Itu langsung. Kenapa umat muslim seperti itu? Karena supaya agama ini yang jelas-jelas suci, lurus ya, jangan diselewengkan. Karena penipuan, berita bohong yang terus diberitakan dengan terstruktur dan sistematis, salah-salah akan dipercaya sebagai kebenaran. Kalau teman-teman dari sebelah mengatakan Mikana bidat sesat, tetapi kalian membiarkan penyesatan itu, maka jangan terkejut ya, bahwa di masa depan, ajaran kalian akan makin sesat. Ya, makin tersesat. Karena kalian yang membiarkan, kalian yang memberikan ruang. Bukankah setahu saya ya, koreksi kalau saya salah, setahu saya di kekristenan juga disuruh kok. Kalau ada orang yang mengajarkan kesesatan, itu wajib ditegur. Orang yang melakukan kesalahan, itu wajib ditegur. Apalagi ini mengajarkan ajaran yang nggak benar. Kalau kalian biarkan, makin banyaklah orang yang akan menyimpang. Dan itu terbukti ya. Kita bisa lihat bagaimana makin ke sini, Mikana itu makin banyak mendapatkan dukungan. Orang-orang Kristen yang menjadi murid Mikana, itu terus bertumbuh. Sedangkan orang-orang yang mengaku sebagai pengajar benar, orang-orang yang berpaham Trinitas, itu makin ditinggalkan kalau kita lihat dari YouTube ini ya, YouTube, TikTok. Kalau saya lihat, sekali lagi, ini pengamatan saya sebagai pengambat abal-abal lah. Ya, tapi kan kita bisa lihat jumlah yang nonton. Pak Bom dikatakan sebagai pengajar Trinitas. Coba lihat live-nya sekarang. Turun terus. Muri Wali yang komplain Mikana, yang mengatakan Mikana bidat. Coba lihat, muridnya cuma berapa. Kita bandingkan dengan Mikana. Mikana, jumlah penonton saat live bisa ribuan. Bukan ratusan ya, ribuan saat dia live. Selesai dia live, lebih banyak lagi. Kita bisa lihat, orang-orang Kristen nanya sama Muri Wali, Mikana ngomong seperti ini, apakah ini yang benar pengajarannya? Artinya mereka mulai terpengaruh.
Orang-orang Kristen ini mulai terpengaruh dengan pengajaran Mikana and the gang. Dan itu terbukti. Makin banyak. Yang dulunya pendebat-pendebat oneness atau Yesus only, hanya segelintir dan bisa kita hitung dengan jari. Sanggup kita hitung dengan jari tangan. Sekarang nggak sanggup lagi, teman-teman. Si Billy, Pak Triwira, Daniel, aduh. Saya sekarang malah bingung gitu, kok lebih banyak pengajar-pengajar oneness ini? Ya. Kok lebih banyak mereka? Artinya berhasil lah kalau kita bilang ya. Terlepas yang mana yang bidat, apakah oneness yang bidat, ataukah Trinitas yang bidat gitu kan? Karena yang oneness juga bilang Trinitas bidat. Nah, tapi itu urusan mereka lah. Ini saya tunjukkan dulu ya. Jadi ini salah satu kelucuan kalau kita lihat ya, makin kesini makin lucu. Ya, ini channel Muriwali, kalian bisa lihat judulnya. Mikana bilang Yesus itu Bapa. Dia bidat berarti. Ya, pendeta MIM, dia bidat berarti. Bahkan kita kalau lihat, nah, ini Mikana ya. Yang nonton coba lihat. Ngeri coy. Ya, ngeri. Bahkan nih ya. Aduh, ngeri si Mikana ini. Dan kalian yang memberikan dia panggung, dan kalian yang memberikan dia ruang, untuk terus memberikan pengajaran bidat ini, yang kalian bilang bidat ya. Kalau bagi Muslim, ya kalian sama-sama bidat. Ya mohon maaf, itu dari kacamata Muslim. Cuman di sini saya cuman komentari bahwa kalianlah yang memberikan panggung dan kesempatan buat Mikana untuk terus mengajarkan pengajaran bidat tersebut. Oke, kita coba tonton ya videonya seperti apa. Ya, ini Muriwali langsung. Tekan yang ini, sorry. Tekan videonya. Ya, ini linknya, biar clear ya. Ini linknya, ini buktinya. Mikana bilang Yesus itu Bapa. Dalam kurung, pendeta MIM, dia bidat berarti. Ya, clear ya, bukan saya yang ngomong. Tapi Muriwali yang ngomong, Mikana bidat. Dan ini pun, karena Muriwali sudah memperhatikan pengajaran-pengajaran yang terus dilakukan oleh Mikana. Tapi tak berdaya dia, teman-teman. Tak berdaya dia. Oke, kita coba saksikan dulu ya. Betapa tak berdayanya mereka-mereka ini cuma bisa mengatakan orang lain bidat. Ya, baik saudara, dalam video ini saya ingin menjawab satu pertanyaan yang ditulis oleh seseorang di dalam kolom komentar video saya yang kemarin yang membahas mengenai persamaan dan perbedaan antara Unitarian dan Oneness Pentecostalism. Nah, saudara, nama kanal daripada yang bertanya ini adalah @serongga2820. Dia menulis seperti ini. Mikana ngomong Yesus itu Bapa. Yang benar gimana nih, Pak? Mohon penjelasan supaya kami paham. Terima kasih. Jadi, kalau Mikana berbicara bahwa Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus, berarti Mikana itu adalah bidat, ya. Itu adalah bidat yang biasa disebut sebagai Sabellianism atau juga biasa disebut Oneness Pentecostalism yang menganggap bahwa Bapa itu Yesus, Yesus itu adalah Bapa, ya. Demikian juga dan Roh Kudus dianggap adalah Bapa dan Yesus, ya. Jadi sama saja, ya. Bapa, Yesus, Roh Kudus adalah satu pribadi yang sama. Nah, ini adalah ajaran sesat, saudara, yang di dalam sejarah gereja sudah dikutuk sebagai bidat, saudara. Dan ajaran sesat semacam ini tentu saja menjadikan ajaran Alkitab itu menjadi irasional, ya. Karena kalau saudara memperhatikan di dalam Alkitab, ketika Tuhan Yesus berkata, aku diutus oleh Bapa, atau Bapa mengutus aku, maka bagaimana kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, bagaimana Yesus mengutus dirinya sendiri, begitu ya. Ini menjadi sesuatu yang irasional, yang tidak masuk akal, saudara, ya. Jadi Yesus menjadi Bapa sekaligus menjadi anak. Ya, jadi Yesus mengutus dirinya sendiri. Karena dia adalah Bapa sekaligus anak. Ini menjadi sesuatu yang irasional dan gila, saudara, ya. Dan Alkitab kita itu sangat-sangat rasional dan tidak gila seperti itu.
Saudara kalau membaca Injil Yohanes 1 ayat 1, dikatakan di sana pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Perhatikan frase firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya antara firman dan Allah itu sendiri, dalam pengertian ini merujuk kepada Bapa, itu dibedakan dengan jelas. Tetapi kemudian dikatakan bahwa firman itu juga adalah Allah, yang menyatakan satu fakta, bahwa firman itu juga mempunyai substansi ilahi yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa. Ya, jadi ada pembedaan yang jelas di sana, saudara ya, antara firman dengan Allah. Dalam hal ini merujuk kepada Bapa. Lalu kalau saudara membaca ayat lain di dalam Injil Yohanes ya, yang sama, Yohanes 5 ayat 37 dikatakan di sana, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Perhatikan baik-baik, Bapa yang mengutus aku. Jadi ada Bapa yang mengutus Yesus. Dialah yang bersaksi tentang aku. Dia yaitu Bapa yang bersaksi tentang Yesus. Kalau Yesus adalah Bapa sendiri, bagaimana Yesus menunjuk kepada Bapa sebagai dialah? Kalau Bapa itu adalah Yesus sendiri, ini menjadi irasional, saudara. Orang Oneness Pentakostalisme ini, saudara, menjadikan Yesus itu menjadi tidak waras di sini, menjadi orang yang sakit jiwa ya. Yesus tidak sakit jiwa. Ketika Yesus berkata, Bapa mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, dia betul-betul menunjuk kepada satu pribadi yang lain, yaitu pribadi pertama Allah Tritunggal, yang mengutus sang anak, yaitu Yesus. Itu sebabnya di sini Yesus memberikan pembedaan yang sangat-sangat jelas sekali. Ya, dia mengatakan, Bapa mengutus aku, dialah, berarti pribadi yang lain, dialah yang mengutus aku, kata Tuhan Yesus. Ya, ini ayat ini kemudian menjadi irasional ya di dalam pandangan Oneness Pentakostalisme ya. Sebagaimana diajarkan atau digambar-gambarkan oleh YouTuber Mikana ya, saudara. Saya sudah mendengarkan juga 1-2 videonya, saudara, 1-2 pernyataannya, dan memang orang ini adalah Oneness Pentakostalisme, dan oleh karenanya dia adalah bidat ya. Teman-teman sudah lihat ya. Aduh, saya kadang-kadang bingung melihat mereka ini ya. Jadi saya nggak ngerti. Muriwali ini kan merasa bahwa dirinya tuh punya power, punya kekuasaan dan sebagainya gitu kan, jago melapor. Bahkan dia yang paling getol melaporkan saya juga ya. Paling getol melaporkan, bahkan sampai ngundang sana, ngundang sini. Ya, orang-orang dipanggilin sama dia. Kenapa Mikana nggak Anda laporkan kalau gitu? Bukankah pengajaran yang dilakukan oleh Mikana itu sudah penghujatan kepada Yesus? Anda yang sendiri bilang, pengajaran Oneness itu sama saja menganggap bahwa Yesus adalah orang gila. Anda yang bilang di video tersebut ya. Orang-orang Oneness membuat Yesus seakan-akan orang gila. Membuat seakan-akan pengajarannya itu irasional, tidak masuk di akal. Nggak mungkin. Ya, Yesus mengutus dirinya sendiri. Jelas-jelas di situ dia mengatakan Bapa. Artinya yang diajarkan Oneness itu seakan-akan bahwa Yesus pelin-pelan. Ya. Yang Yesus katakan tidak sesuai kenyataan. Yang Yesus katakan itu nggak masuk di akal. Artinya itu kan penghujatan. Kenapa dibiarkan? Kenapa dibiarkan? Pengajaran-pengajaran tersebut berkembang dan makin mendapatkan ruang. Jadi sebenarnya saya sedikit kasihan ya melihat teman-teman yang seperti tak berdaya kalau saya lihat. Ya, mohon maaf, seperti tak berdaya. Mikana, Samuel Siaan, Herdi ya, atau si Maleki, itu dengan sangat leluasa memberikan pengajaran Oneness dan mendapatkan murid yang luar biasa banyak. Ada Pastor Ben juga ya, seorang pendeta juga jadi Oneness ya, Pastor Ben dan sebagainya. Makin ramai. Dan mereka orang-orang Trinitas ini tak berdaya untuk menghalangi pengajaran Oneness.
masih sibuk di situ, sekarang mereka disibukkan lagi bagaimana untuk membendung pengajaran dari Erastus Sabdono yang jelas-jelas Unitarian, pengajaran Unitarian. Jadi kiri kanan dibombardir kalau saya bilang ya. Istilah yang saya pakai ini benar-benar tahun yang berat, di mana kiri kanan itu menyerbu sekaligus. Di sini Muriwali, ya saya nggak tahu gitu. Mereka ini kadang-kadang bisa jujur, kadang-kadang jago ngeles. Menurut saya ya, saya lihat ini kadang bisa jujur, kadang bisa ngeles. Di sini dia mengatakan bahwa ya Muriwali ini mengakui ada Bapak yang mengutus Yesus. Bapak yang mengutus aku. Muriwali bilang nggak mungkin Yesus mengutus Yesus. Bapak yang mengutus dia. Artinya ada Yesus, ada Bapak. Dia ingin menjelaskan Trinitas. Tapi di sisi lain, penjelasan itu malah membuktikan bahwa Yesus hanyalah utusan. Seperti yang dibilang sama Pendeta Erastus. Tidak mungkin yang diutus itu lebih besar daripada yang mengutus. Karena dia mendapatkan mandat. Dia mendapatkan surat perintah kerja kan gitu. Dia yang disuruh. Artinya yang menyuruh lebih besar. Apa yang disampaikan Erastus Sabdono, seorang pendeta ya, yang luar biasa sekali menurut saya, punya pengaruh dan sekarang memuridkan puluhan ribu orang-orang yang mulai tahu bahwa Yesus hanyalah utusan. Itu makin jelas lah dengan penjelasan Muriwali ini, yang malah membenarkan pengajaran Erastus. Jadi serba salah ini. Orang-orang seperti Muriwali ya, saya lihat ini serba salah. Dia kalau mau bela Trinitasnya, ya dia mau lawan orang Oneness, dia jadi Unitarian. Nanti kalau dia lawan Unitarian, dia jadi Oneness. Dia di tengah-tengah. Trinitas itu tengah-tengah. Saat dia melawan orang Unitarian, dia harus menunjukkan bahwa Yesus itu setara dengan Allah Bapa, Yesus itu punya kuasa, dia akan jadi Yesus only. Karena dia fokus menjelaskan Yesus. Saat dia menjelaskan kepada orang Oneness bahwa Yesus itu pribadi yang berbeda dengan Bapa, mau nggak mau dia harus tampilkan Bapaknya. Dia harus fokus menampilkan sosok Bapa tersebut yang di surga. Yang jelas-jelas lebih powerful, lebih luar biasa daripada Yesus. Terakhir penjelasan mereka jadi penjelasan Unitarian. Ini kan kacau balau. Ya, menurut saya ini kacau balau sekali. Dan makin ke sini kita bisa lihat ya, bahwa pengajaran Oneness itu mendapatkan tempat yang luar biasa. Kalau kita bagi Muslim ya, apapun ya sama aja gitu. Apapun sama aja. Bagi kita ya salah semua. Tapi yang saya nggak habis pikir, banyak orang-orang murtadin ya, itu yang menjadi orang-orang Oneness, dan menurut Muriwali, Oneness itu sesat. Artinya, murtadin itu salah. Murtadin itu bukan bertemu Yesus. Takutnya yang mereka jumpai itu adalah setan yang menyamar. Karena yang namanya iblis, setan, itu bisa menyamar menjadi malaikat terang, kan gitu. Muriwali mengatakan Oneness bidat, itu sekaligus mengatakan kesaksian dari murtadin itu, kesaksian palsu. Kesaksian dari setan, kan gitu. Jadi serba salah mereka nih ya. Nembak ke sana, jadinya kena sendiri. Nembak ke sini, kena lagi. Itulah yang terjadi. Karena makin mereka menjelaskan, makin gagal paham lah orang. Makin bingung lah jemaat. Dan di sini kan Muriwali ya, dia menjawab penanya dia. Penanya dia itu orang Kristen yang makin bingung gitu. Yang sedang bingung, karena mungkin penontonnya itu ya, yang menanyakan kepada Muriwali itu juga nonton Mikana. Ngefans juga sama Mikana. Dan mulai terpengaruh dengan pengajaran si Mikana ini. Mulai terpengaruh. Jadi mana yang benar ini? Ini kan membuat tanda tanya besar. Tapi makin ke sini kita bisa lihat bahwa Mikana ini makin berjaya. Luar biasa sekali. Dan selama tidak ada gerakan-gerakan yang dibuat oleh orang-orang Trinitas, ya, tetap membiarkan orang-orang Oneness mengajar dengan bebas, maka jangan terkejut bahwa suatu saat nanti orang-orang Oneness ini bisa melebihi orang Trinitas. Saya kadang bingung ya, Erastus yang istilahnya
senior gitu kan, itu aja mereka hajar gitu, mereka lawan, mereka gimana caranya kalau bisa pengajaran Erastus ini bisa di stop gitu kan. Bahkan Erastus itu digulingkan dari ketua umum badan perkumpulan dari Sekolah Tinggi Teologi, ya, dari jabatannya BMPT KKI ya kalau nggak salah, itu digulingkan pendeta Erastus. Sedangkan kepada Mikana, kepada Samuel, mereka nggak berdaya nih, nggak sanggup ngapa-ngapain mereka. Padahal jelas-jelas pengajaran Mikana ini jauh lebih berbahaya kan, pengaruhnya jauh lebih besar karena dia perempuan, banyak disukai oleh kalangan orang-orang Kristen yang ya cuman melihat fisik dan penampilan gitu kan. Jadi bagi teman-teman sebelah, coba kalian renungkan ini. Kalau kalian biarkan terus, apa yang akan terjadi di masa depan? Ya, apa yang akan terjadi? Coba kalian pikirkan. Kalau kalian mau membiarkan terus seperti itu, ya silakan. Kalian mau membuat bahwa nanti kekristenan makin terpecah, silakan. Ya. Kalau kalian nanya sama saya, api masih kecil segera dipadamkan. Jangan sampai api itu jadi api besar baru kita sibuk mau padamkan. Kita akan kesusahan, akan kerepotan, akan ada korban, akan ada kerugian, dampak. Karena apinya udah besar. Ini mumpung masih kecil, ya mending dipadamkan lah. Mending dibereskan. Itu saran dari saya sebagai pemerhati dan pengamat. Ya, karena saya tahu sendiri bagaimana orang-orang Oneness itu ya begitu meyakinkan dan penjelasan mereka lebih gampang diterima dibandingkan dengan Trinitas yang berat sekali teman-teman. Bahkan Mendiang Mangapul ya, itu mengatakan bahwa dia 16 tahun belajar, 16 tahun mencari tahu tentang Trinitas itu apa, masih juga belum bisa menemukan. Bayangkan. Ya. Sebegitu peningnya gitu untuk menjelaskan. Bahkan Muriwali juga pernah ya mengeluarkan statement bahwa nggak sanggup untuk menjelaskan Tuhan itu. Terakhir dia sampai kesimpulan, terakhir sampai kepada kesimpulan bahwa Trinitas itu terlalu besar untuk dijelaskan. Jadi nggak sanggup. Apa-apaan itu. Bukankah Tuhan yang menciptakan manusia, itu harusnya tahu kapasitas manusia. Berkali-kali saya katakan, Tuhan yang menciptakan akal kita. Tuhan yang menciptakan otak kita. Ada yang IQ-nya 120, ada IQ 130, ada IQ 90, ada IQ 100. Tentu saja, Tuhan akan menjelaskan siapa dirinya dengan hal yang paling simpel yang bisa diterima oleh semua IQ, termasuk yang IQ 90. Kalau Tuhan menjelaskan dirinya dengan cara rumit, yang hanya bisa diterima oleh orang-orang jenius, maka dia hanya jadi Tuhan bagi orang jenius. Bagi orang yang nggak jenius, bagi orang bodoh, dia bukan Tuhan jadinya dong. Tuhan seperti apa itu? Yang hanya menjelaskan dirinya kepada orang pintar. Tentu saja Tuhan menjelaskan dengan cara yang paling gampang, ya, yaitu dengan perantara para nabi, sehingga umatnya tahu siapa itu Tuhan. Tetapi kadang-kadang memang ada manusia yang suka meribet-ribetkan ya. Udah jelas-jelas para nabi mengatakan bahwa Tuhan kita Allah, Tuhan kita itu tidak bisa dilihat, ya, tidak bisa kita jangkau, Tuhan itu yang menciptakan. Tiba-tiba kita ubah, Tuhan itu harus turun ke dunia, Tuhan itu harus ada wajahnya, Tuhan itu harus ada bentuknya, Tuhan itu harus sama seperti kita. Kita pula yang mengatur Tuhan jadinya. Karena kita mengatur Tuhan, maka bingunglah kita. Si Budi mau arahkan Tuhannya seperti apa? Si Fulan mau arahkan seperti apa? Si Dodol mau arahkan seperti apa? Terakhir yang dibawa-bawa mereka makin bingung. Itulah kita bisa lihat ya, di kekristenan itu sampai ada puluhan ribu denominasi. Bayangkan, denominasi itu ada puluhan ribu. Makin banyak mereka-mereka yang menjelaskan siapa Tuhannya itu berbeda dengan orang lain. Dan itu terus bertambah. Menjelaskan Tuhannya itu terus bertambah. Bahkan sekarang ada juga pengajaran Nabi Daud masuk neraka. Ya. Terus dikatakan bahwa Yudas yang masuk surga. Yudas masuk surga, Daud masuk neraka. Bayangkan. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena menggunakan asumsi-asumsi sendiri. Menggunakan akal-akal sendiri gitu. Manusia gunakan akal
dirinya untuk menentukan Tuhannya seperti apa. Bukan Tuhannya yang menjelaskan siapa dirinya. Jadinya seperti itu. Ya, makin melebar, makin tahap apa aja penjelasannya. Itulah kenapa kita manusia, lihatlah Islam. Islam ngikut. Allah jelaskan siapa dirinya melalui para nabi. Nabi Muhammad SAW menjelaskan siapa itu Allah, siapa itu pencipta kita, kemana kita akan pergi setelah meninggal, apa yang harus kita lakukan. Udah, itu kita ikuti, nggak ribet-ribet. Nggak perlu kita tebak ya, oh Allah itu harusnya ada di samping kita lah, oh Allah itu harus ada di toilet, oh Allah itu harus di sini. Enggak. Umat muslim nggak akan menjelaskan seperti itu. Kita satu komando. Kita tegak lurus. Fokus hanya bagaimana kita lewat ujian kehidupan ini. Dunia tempat ujian. Kita harus tahu kemana tujuan kita, supaya kita jangan mutar-mutar. Kalian bisa bayangkan, orang-orang Yahudi keluar dari tanah Mesir untuk sampai ke tanah Kanaan 40 tahun, bayangkan. Padahal dekat. Tapi mereka putar-putar di padang gurun itu. Mutar-mutar, 40 tahun mutar-mutar, bayangin. Itulah kalau orang nggak punya tuntunan jalan yang lurus. Kita di Islam minta tuntunan jalan kepada Allah, supaya tujuan kita jelas, menuju jannah. Ya. Di mana jannah itu? Kita ke sana. Bagaimana sampai ke sana? Apa yang harus kita lakukan? Fokus ke situ saja. Nggak perlu kita asumsikan Tuhan itu siapa. Oh, saya pengen tahu lah Tuhan saya itu bentuknya gimana. Oh, saya pengen lah ya tahu Tuhan itu pernah lahir nggak gitu. Ya, Islam nggak gitu. Kita fokus. Ya, jangan sampai ada umat muslim yang sok-sok pintar gitu ya. Dengan membuat ajaran sendiri, oh Tuhan sudah turun lah, bla 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 bla. Makin sesat lah kalian nanti. Ya, jadi biarkanlah kesesatan itu ada di luar, jangan sampai di internal Islam terjadi. Nah, ini saran dari saya. Sekali lagi ini saran dan pendapat saya ya. Dan masalah mereka mau saling membidatkan, ya biarkan aja. Kita akan menjadi pengamat yang baik. Kita akan terus memberitakan tentang saling cakar yang terjadi di sebelah. Cakar sana, cakar sini. Kita akan jadi pengamat aja. Dan ya kita berikan opini-opini kita dan saran-saran kita. Mau didengar syukur, nggak mau didengar ya wes. Ya, kalau Muri Wali pingin muridnya banyak, ya Anda harus berhasil tuh mengalahkan Mikana. Kalau perlu Anda nantang dia debat, kan gitu. Anda tantang dia debat, Anda hadapi dia. Kalau Anda berhasil tumbangkan Mikana, kan lumayan keciprat itu. Domba-dombanya pindah, dombanya balik ngikut Anda. Ya. Kalau lawan Muslim gawat nanti pada mualaf kan. Kalau ini kan agak mending, paling jadi sesat ya. Tapi lebih bahaya sesat bukannya? Lebih bahaya sesat, tapi nggak tahulah urusan mereka itu. Ya, mending Muri Wali kalau memang Anda lebih pintar dari Mikana, Anda tantang dia debat. Daripada kerja Anda cuman mengatakan orang lain bidat, terus nggak ada solusi, nggak ada yang lain gitu. Maka penonton juga nggak akan respect dengan Anda. Penonton nggak akan peduli dengan Anda gitu. Anda cuman koar-koar sendiri nggak jelas dianggap. Kalau memang lebih pintar lawan Mikana, ya kalahkan dia dalam diskusi. Itu aja saran dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Ya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.